Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya AK2? Alhamdulillah. Ya, tadi sudah upacara Hari Sumpah Pemuda ya? Iya. Ya, sehat semuanya ya, tapi tidak ada yang pingsan? Alhamdulillah. Ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas memimpin untuk berdoa dulu. Ya, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya cek dulu kehadiran kalian, apakah sudah siap untuk pembelajaran. Hari ini semuanya masuk? Tidak. Ada yang tidak masuk atas nama siapa? Eka. Eka. Eka karena apa tidak masuk hari ini? Sakit. Oke, kita doakan ya semoga Mbak Eka sembuh dan minggu depan bisa mengikuti pelajaran dengan kita kembali ya. Allahumma amin. Oke, hari ini kita temanya Sumpah Pemuda. Jadi kalian harus semangat. Semangat pemuda itu di usia-usia kalian harus sangat tinggi gitu ya. Jadi pemuda itu bersumpah ada 3 hal. Masih ingat nggak tadi Kongres Pemuda? Yang pertama apa? Putra dan putri Indonesia. Tanah air Indonesia. Yang kedua, berbangsa satu bangsa Indonesia. Yang ketiga, berbahasa persatuan bahasa Indonesia. Oke, semuanya harus semangat hari ini ya. Minggu lalu kalian sudah belajar apa dengan saya ya? Materi apa yang sudah kalian pelajari minggu pertemuan sebelumnya? Daftar akun dan saldo. Iya, sudah bisa menyimpan ke dalam PDF? Sudah. Oke, baik. Nanti saya cek sebelumnya kalian periksa dulu kesiapan perangkat komputer di hadapan kalian. Keyboard-nya sudah berfungsi dengan baik. Kemudian monitornya hidup ya, tidak ada yang hitam. Kemudian mouse-nya juga bisa diklik. Ada yang bermasalah? Tidak. Semuanya siap ya untuk mengerjakan praktik hari ini. Oke, siap. Oke, bagus. Kemudian kita hari ini akan belajar tentang link account dan juga tax code. Ada di layar depan ya. Link account dan tax code. Ada yang sudah belajar sebelumnya? Ada? Sudah membaca materi sebelumnya? Siapa yang sudah membaca materi di rumah? Coba saya cek. Zoom. Ayo, jangan ragu-ragu. Ayo. Kan sudah kemarin sudah saya bagikan linknya ya. Ya, oke, pastinya sudah dicek. Kita akan belajar link account dan juga tax code ya. Tujuan pembelajarannya apa untuk hari ini? Oke, sebelum ke tujuan pembelajaran ada sedikit pantun ini. Ada yang membacakan? Ayo, Anggini coba bacakan. Baca saja. Pohon jeruk. Pohon jeruk, pohon mangga. Cakep. Keduanya berangkat tunggang. Cakep. Hilangkan kantuk dan tetap ceria. Cakep. Meskipun hari sudah siang. Iya, oke. Jadi nggak boleh ada yang ngantuk ya. Oke, ini untuk kompetensi inti dan juga dasar yang akan kita kerjakan, kita pahami bersama.
Yang pertama ada menguraikan cara pembuatan link account. Kemudian ada menganalisis banking link account. Ada juga menganalisis sales link account, menganalisis purchase link account, dan yang terakhir menganalisis PPN pada perusahaan dagang. Oke. Penasaran nggak kita akan belajar untuk perusahaan dagang ini seperti apa? Iya, nanti pokoknya harus aktif ya, semangat. Seperti semangatnya pemuda-pemudi yang sudah terdahulu. Ya. Oke, itu tujuan pembelajaran kita. Kemudian nanti penilaiannya saya akan mengambil pretest ini setelah ini, kemudian ada post-test nanti di akhir, dan juga ada penilaian praktik individu serta penilaian diskusi ke kelompok, gitu ya. Membawa HP semua ya hari ini? Oke, saya share untuk linknya. Silakan kalian buka link yang saya bagikan. Bentar. Kerjakan sepemahaman kalian sampai sejauh apa, nanti kita belajar bersama untuk memperdalam lagi. Bisa dibuka linknya? Ada yang bisa, Bu. Ada yang bisa, harus login akun Gmail ya. Bismillah. Bisa dikerjakan? Ya. Sampai jam 9 kurang 5 menit ya.
Ada yang sudah selesai? Belum. Satu menit ya. Jadi kita lanjut ke materi. Oke, silakan di-submit, kirimkan hasil jawaban kalian. Ya, nanti itu untuk perkiraan. Kalian tuh sudah memahami berapa persen. Dan nantinya kita belajar bersama, terus di akhir kalian ukur berapa sih peningkatan kalian memahami pelajaran hari ini. Seperti itu ya, sudah di-submit? Sudah. Ayo, di-submit. Bisa? Kita lanjutkan, bisa? Ya, oke. Coba perkiraan dari 50 ke 80% kalian sudah memahami berapa persen? 60? Ada yang 70? Iya, tenang saja. Kita hari ini akan belajar materi tentang link account dan juga tax code. Kalian targetkan di awal ini, saya pasti bisa, ya. Oke, siap apa tidak? Siap. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Untuk materi hari ini kita lanjutkan tentang link account dan juga tax code. Kita bayangkan di sekitar sekolah kita, kalian pilih satu usaha dagang. Kalian mau pilih apa? Coba contohkan satu yang ada di sekitar sekolah kita. Apa? Sembako, toko sembako. Nah, kira-kira bukti transaksi yang ada di toko sembako itu apa saja? Transaksinya ya, jual beli beras secara tunai maupun kredit. Itu dibuktikan dengan apa? Faktur ataupun bukti kas masuk. Ya. Kemudian ada transaksi apa lagi di toko sembako ya? Yang keras? Bayar listrik toko. Itu masuknya bukti kas apa? Keluar. Ada lagi yang mau mencontohkan? Biaya gaji karyawan. Masuknya bukti transaksi apa? Bukti kas keluar. Nah, ayo ada yang keliru masuk ya. Konsentrasi. Ya, tidak apa-apa. Kita ulangi lagi tadi ya. Jadi ada beberapa transaksi yang secara umum atau globalnya bisa kita kelompokkan menjadi 3, yaitu yang terkait dengan kas, terkait dengan terkait dengan pembelian. Itu dulu ya sebagai dasar, nanti kita akan masuk ke materi inti. Kemudian kalian ya
sudah saya bagikan link untuk handout-nya. Kalian bisa belajar juga dari buku paket yang ada di hadapan kalian. Sudah dapat satu-satu ya buku paket? Sudah. Bisa juga dari internet, sumber lain untuk belajar kita. Nah, ini untuk yang handout ada di layar LCD ya untuk handout-nya. Nah, di sini ada link account. Masih ingat ya untuk perusahaan jasa sama atau tidak tampilannya? Jasa dengan dagang sama ya. Di awal masih sama, yaitu apa? Klik. Terus kemudian memilih ya, ada 3 pilihan. Fungsinya untuk apa? Membuat jurnal otomatis. Coba salah satu membacakan yang suaranya keras, Cung. Ayo, bacakan saja. Membuat jurnal otomatis untuk setiap transaksi tersebut. Disinilah fungsi link account menghubungkan link yang berkaitan pada transaksi yang berhubungan dengan kas, penjualan, dan pembelian. Nah, itu ya, sesuai dengan tadi diskusi kita di awal ya. Baik, bagus, Yuhan sudah membantu membacakan. Nah, di sini ada akun apa saja yang terkait. Pertama, apa? Melibatkan akun apa dan apa? Ini. Kemudian? Ya, itu ya. Tolong dipahami, karena ini mengulang sedikit dari perusahaan jasa dengan ada perubahan di bagian sales namanya. Oke, untuk yang sales, melibatkan akun apa saja? Kemudian yang dicentang? Pre-collective, sales diskon, late fee collective. Hafal atau paham? Mending hafal atau mending paham? Mending paham. Kalau hafal belum tentu paham, tapi kalau paham sudah pasti Nah, coba dipahami, silakan. Ya, jadi nanti ketika kalian praktek itu tidak lagi kebingungan ya saat praktek. Nih ya, jadi ada FC, SC, LFC. Kalau misal mau pakai singkatan. Itu untuk yang sales. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Belum ya, dilanjut. Silakan dipelajari. Untuk yang purchase, ada 5 akun juga. Saya yakin kalian, karena ini sudah yang kedua kalinya, yang pertama itu di perusahaan jasa, yang kedua ini di perusahaan dagang, kalian akan lebih paham. Nah, setelah link akunnya diatur, ya sudah bisa membuat jurnal secara otomatis pada aplikasi Mayop. Kalian juga perlu mengatur apa? Apa? Teks kode. Ya, teks kode itu apa sih? Menu apa untuk mengatur apa? Pajak. Pajak? Pajak apa? Pajak kan ada banyak. Pajak? Pertambahan? Nilai. Oke. Ya, untuk pengaturannya tahun 2022 ada aturan pajak terbaru. Kalian sudah tahu berapa tarifnya?
11,15%. Sudah diajarkan ya oleh guru pajak? Sudah. Oke. Ini juga perlu dikaitkan juga, ada 2 akun. Ya, yang pertama di atas itu yang PPN Income. terus yang bawah PPN Income. kolektif, yang atas itu tax kolektif, kalau yang bawah tax paid. Oke, itu untuk materinya, silakan lebih dipahami kembali. Kemudian kalian bisa meresumnya dalam infografis juga seperti minggu lalu yang bisa meningkatkan kreativitas kalian ya dalam membuat rangkuman. Kenapa sih kita perlu mengatur link account dan tax kode pada komputerisasi akuntansi? Kenapa? Ada yang bisa? Tadi sudah dijelaskan di awal kan ya, apa pentingnya mengatur link account dan juga tax kode. Nanti silakan didiskusikan dalam kelompok. Ya. Oke, ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Belum ya? Ya, coba saya ingin melihat infografis yang sudah kalian buat. Coba tunjukkan di HP masing-masing. Siapa yang mau menunjukkan? Ya, oke, bagus. Lanjut. Ya. Oke. Ketua kelasnya. Nah. Saya cek lagi yang sudah kreatif ya. Mirip sudah? Sudah ya. Oke, semuanya saya cek sudah mengerjakan infografis, meningkatkan kreativitasnya ya, bagus sekali. Kalian jadi lebih kreatif, ya atau tidak? Iya. Oke, silakan. Mungkin ada yang mau bertanya? Ya. Bentar. Atas nama siapa? Iren ya. Iren mau tanya apa? Apakah akun yang diatur saling terkait itu sama dengan akun pada perusahaan jasa? Oke, ada pertanyaan. Satu kali lagi diulangi. Mungkin teman-temannya ada yang mau membantu menjawab tanyaan dari Iren. Yuk, satu kali lagi coba. Apakah akun yang diatur saling terkait itu sama dengan akun pada perusahaan jasa? Sudah jelas pertanyaannya? Sudah. Ada yang mau coba menjawab? Oke, dari sisi baris kedua, ketiga. Ya. Kalau menurut saya, berdasarkan penjelasan Bu Guru tadi, tentu saja akun yang terkait di perusahaan dagang berbeda dengan di perusahaan jasa. Oke, berbeda berarti ya? Iya, berbeda. Ya, oke. Jawaban dari Rofila, betul? Setuju? Setuju. Oke, jadi antara dagang dengan jasa berbeda. Kita akan buktikan nanti ketika kalian praktek dan juga diskusi ke kelompok. Ya. Oke. Ya. Sebelum lanjut ya, saya ada sedikit ice breaking
ada kejutan nih, kejutan di sticky note yang ada di masing-masing, tidak semuanya, hanya beberapa layar monitor. Ada yang menemukan sticky note? Ada. Coba diambil sticky note-nya, jangan disembunyikan ya. Sudah? Ada? Oke. Apa yang tertulis di sticky note tersebut? Akun. Akun yang asing atau sudah mengenal nih akunnya? Sudah mengenal. Sudah mengenal. Kira-kira mau saya apakan ya? Nggak tahu. Oke. Maju? Maju dulu atau bergantian? Semuanya maju atau bergantian? Bergantian. Oke. Di situ kurang lebih ada 12 sticky note mungkin ya, ada 12 siswa nanti akan coba mengelompokkan akun-akun tersebut berdasarkan kelompok transaksi gitu ya. Yang mendapatkan itu coba angkat tangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, ada 12. Kalian pahami dulu kira-kira akan masuk kemana. Jadi saya bagikan di sini ya. Ini ada kelompok banking, kelompok sales, dan purchase. Ya, ada 3 kelompok, silakan. 12 orang tersebut sambil merilekskan kakinya maju ke depan ya. Oke, silakan. Nanti bergantian. Mau siapa dulu? Bebas. Bawa sticky note-nya, tempelkan sesuai kelompok transaksinya. Yuk. Silakan, boleh maju. Oke, baru 3 orang. Silakan lanjut. Terus. Oke. Salah sudah 4. Oke. Masih ada. Sudah maju semua yang dapat ice breaking-nya? Sudah ya. Oke, kita coba cek apakah betul, apakah sesuai dengan pembagian kelompok transaksinya. Mulai dari yang banking. Ada Jaya Equity dan juga Petty Cash. Salah atau betul? Oke, kita beri tepuk tangan untuk yang menjawab banking ya. Tadi sudah betul, berarti 2 orang ya. Siapa? Sebutkan nama. Analifatul dan Sari Umu. Oke, sip. Kita lanjut ya. Yang kelompok purchase. Purchase dulu. Karena ini kok lebih sedikit ya. Ayo, kira-kira. Benar atau salah? Purchase ada purchase diskon, account, payable, freight, paid, flat fee, paid. Hanya 4? Adakah yang kesasar? Salah alamat masuknya? Apa nih? Oke, untuk yang sales, di sini ada cash in bank, pembelian tunai, account receivable,
Let fee collected, cash in bank untuk jual tunai, sales diskon, dan freight collected. Mana yang keliru? Ulangi lagi ya. Freight collected, betul? Sales diskon, betul? Cash in bank, jual tunai, betul? Let fee collected, betul? Account receivable, cash in bank untuk beli tunai. Siapa tadi yang cash in bank untuk beli tunai? Relina ya? Oke. Kenapa masuk sales? Bingung tadi? Iya. Oke, tidak apa-apa. Nanti saat praktek jadinya ingat. Ini kalau cash in bank, beli tunai itu masuknya purchase. Ya. Nama akunnya memang sama-sama cash in bank. Tapi penggunaannya kalau yang sales itu untuk menerima penjualan tunai, kalau yang purchase untuk membayar pembelian tunai. Seperti itu, sudah paham? Jelas? Oke, kita lanjutkan berarti sudah S-Breaking sudah lebih rileks ya untuk mencoba praktek secara individu. Kemarin sudah saya bagikan untuk job sheet yang daftar akun dan juga saldo awal, itu masih sama ya penggunaannya, memakai job sheet yang saldo awal itu juga. Silakan kalian buka untuk prakteknya, ya, dibuka file masing-masing, pastikan tidak ada file yang hilang. Kadang kalian itu naruh di mana, merasa kehilangan, padahal yang naruh itu kalian ya, di file yang sudah disimpan. Baris 1 sudah ketemu semua filenya? Sudah. Sampai pojok sudah? Baris kedua sudah ketemu file yang kalian buat? Sudah. Baris ketiga, bagaimana? Ada yang masih belum sepertinya ini? Kesasar ya? Coba, mungkin ada di C atau di data D sesuai folder kamu. Bagaimana, Nanda, sudah ketemu? Sudah, oke. Baris keempat, sudah? Sudah. Siap melanjutkan untuk praktik individunya ya? Oke. Butuh berapa menit untuk menyelesaikan sampai dengan mengatur kode pajak? 20 menit? Ya, oke. Nanti seperti biasa, kecepatan silakan cepat-cepatan juga ya untuk mengasah ketepatan dan juga kecepatan kalian. Yang sudah selesai, langsung menuliskan namanya ke papan tulis beserta waktu selesainya. Jadi kita mulai, Teng, ini jam 9.17. 20 menit sekitar 9.37. Ya. Bisa dimulai? Ya, oke, silakan. Diatur linknya.
Selain dari handout, kalian bisa melihat juga tutorial videonya ya. Kita cari untuk klik OK, klik upload. Sebelumnya juga pada awal sudah beberapa ini itu mengatur record, kita mengatur transkode. Biasanya yang kita pakai, kemarin kita pakai aktor, karena kita Rizka sudah membuka sesuai filenya belum? Udah. Udah ke Bahasa Jaya? Iya. Iya, Bu. Oh, iya. Halo. Gimana? Iya. Salah sudah? Ya. Ingat-ingat caranya. Jadi ada 3 yang kita cetak ya. Jika ada pertanyaan, langsung angkat tangannya ya. Jadi tidak ada yang tertinggal. Sudah selesai? Sampai dengan taks kode? Sip, silakan. Bisa menuliskan di papan tulis nama kamu dan juga waktu selesainya. Ya. Nama dan juga waktu selesai. Ya. Mas Ril, bagus sekali. Oke, yang kedua ada Rusmiati ya. Sampai dengan taks kodenya sudah diatur. Langsung saja yang sudah selesai. Yuk. Taks kodenya sudah semuanya.
Yang lainnya slow tapi ada pekerjaan ya, tidak boleh berhenti. Kalian termotivasi oleh temennya yang sudah. Ada banking, ada sales, purchase, kemudian mengatur kode pajak. Yang merasa kesulitan, ayo nanti saya pancing ya. Ingat, berkelompoknya satu kelompok 4 ya, itu untuk diskusinya nanti. Sekarang silakan praktik individu. Saya nilai juga ketepatan dan kecepatan. Sudah? Tulis nomor urutnya. Ya. Sudah sampai 10, 11. Ya, baru 30%. Ini waktunya masih 7 menit, sekitar 7 menit ya. Mulai rame ya, mulai rame ini. Pajak ada berapa? Pajak ada 2 tarif. Tarif yang 0% dan 10%. Ya. Yo, next. Sesuaikan ya, tadi kita sudah membahas tarifnya berapa persen. Yang sesuai soal. Karena ini tahun transaksi 2022 memakai tarif terbaru. Tarifnya terbaru. Kita harus dinamis mengikuti aturan yang berubah. Belum nambah, ini baru 12 siswa yang maju. Boleh bertanya ke tutor sebaya, ke teman sebelahnya. Kayaknya enggak.
Wah, ini borongan ini. Yang penting waktunya tercatat. Oke. Yang sudah silakan ke belakang. Banyak yang waktunya bersamaan. Ayo, ngantri ya. Tidak apa-apa, waktunya kan memang ada yang sama ya. Waktu selesainya bareng. Dengan menulis waktu seperti ini, ketika kalian latihan bisa mengetahui tingkat kemajuan kalian dalam mengerjakan praktek. Berapa? 23. Masih sebelahnya. Bawahnya. Nah. Ada yang masih kesulitan? Waktunya masih 4 menit dari perkiraan tadi 20 menit. Nah, nanti kalau sudah selesai praktik individu, kita lanjut ke diskusi kelompok. Beranggotakan 4 siswa ya. 4 siswa. Sudah sampai 34. Yang belum? Terakhir 35 ya. Sudah semuanya. Berarti sudah semuanya selesai? Sudah sesuai target waktunya? Sesuai? Masih di perkiraan di bawah 20 menit. Berarti kalian semuanya sudah mengikuti dengan baik. Tepuk tangan buat kalian semua. Sesuai ya dengan target kita. Nah, kita cek bareng-bareng sebelum diskusi kelompok. Kalian lihat lagi setup banking, kita samakan persepsinya. Sudah ada 2 akun ya, Jaya Equity dan Petikes. Oke. Cek lagi bagian sales account. Yo, sebutkan dari atas sendiri.
Great man, sells this one, let me collect. Ada 5 akun. Oke. Yang ketiga, purchase account. Bagaimana? Apa saja yang purchase account? Payable. Ya, ada 5 akun. Oke, sudah semuanya. Sekarang cek yang kode pajak. Sudah dicek. Ada 2. Yang pertama yang tidak kena pajak, tarifnya 0%, kodenya NT, non-tax. Kemudian yang kedua, tarif 11% sesuai aturan terbaru. Kode pajaknya apa? PPN itu? Pajak tambahan nilai. Oke, good. Berarti semuanya sudah sesuai. Kalian berarti nantinya siap untuk menginput bukti transaksi. Seperti itu ya. Oke, sekarang kalian berkelompok ya. Sudah saya bagikan, jadi satu kelompok beranggotakan 4 siswa. Karena ini ada 1 yang tidak masuk, berarti ada yang 3 siswa saja. Silakan berkelompok ke salah satu meja, jadi nanti ada yang menuliskan jawabannya. Silakan. Nanti perwakilan kelompok membahas jawaban bersama. Ya. Sudah? Ya. Kan saya silakan berdiskusi, tuliskan nama anggota kelompoknya. Ada 5 soal. Ada yang 5, Bu? Yang itu ya? Harusnya ber-4 atau ber-3. Ini berarti ke sana ya? 1. Ini udah 4. 4. Kamu? Itu? Profila? Masih 3. Terus ini juga masih 3. Udah ya? Ini? Ya. Udah semua ya? Ada pertanyaan? 4 anak, 4 siswa. Nama anggotanya ditulis. Ya, ditulis saja. Ya, depan. Oh. Ambil kursi.
Saya berkeliling ya, silakan dikerjakan aktif dalam diskusi.
Sudah selesai? Ada yang kelompoknya sudah? Kelompoknya Wiwit sudah ya. Silakan berdiskusi, setiap kelompok mungkin nanti ada perbedaan ya, kita terima perbedaan itu, saling melengkapi mungkin ya. Nanti yang menyajikan salah satu dari perwakilan kelompok kalian untuk membacakan hasil diskusinya. Ini udah siap. Gimana? Iya, boleh. Silakan. Oke, kita bahas ya untuk hasil diskusi kelompok. Nanti ada 5 perwakilan yang membahas bersama. Kita mulai dari kelompok baris sini ya. Silakan. Bentar.
Perkenalkan, saya Anissa Fidelasma dari kelompok 1 ingin menjawab untuk soal nomor 1. Akun apa saja yang terkait dengan banking account? Banking account yang terkait akunnya adalah petty cash atau cash in bank, debit earning atau JS equity. Permasalahannya bagaimana dampaknya jika Anda keliru atau salah mengaitkan akun pada kelompok banking. Jika salah mengaitkan pada kelompok banking, akun pada kelompok tersebut akan berdampak pada jurnal disbursement atau resep yang dihasilkan keliru akun. Ya. Terima kasih. Oke. Bagaimana kelompok lain ada sanggahan? Atau sudah setuju? Setuju. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Lanjut kelompok berikutnya untuk nomor 2. Perkenalkan, saya Diani akan mempresentasikan akun apa saja yang terkait dengan sales account. Akun yang terkait adalah akun receivable, cash in bank, free collective, sales discount, dan net fee collective. Permasalahan, bagaimana dampaknya jika Anda keliru atau salah mengaitkan akun pada kelompok sales. Jika salah mengaitkan akun pada kelompok sales, maka akan berdampak pada sales dan receivable jurnal yang dihasilkan keliru akun. Terima kasih. Oke, bagaimana untuk jawaban dari soal nomor 2? Setuju. Setuju? Setuju. Kurang keras sepertinya masih ada yang belum. Setuju atau tidak? Setuju. Kita beri aplaus juga untuk kelompok yang mewakili. Next, kelompok untuk menjawab soal nomor 3. Perkenalkan, nama saya Rehmani Azra dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Akun apa saja yang terkait dengan purchase discount? Akun apa saja yang terkait dengan purchase account? Akun yang terkait antara lain akun payable, cash in bank, trade buy, purchase discount, flexi buy. Bagaimana dampaknya jika Anda keliru atau salah mengaitkan akun pada kelompok purchase? Jika salah mengaitkan akun pada kelompok purchase, maka akan berdampak pada purchase dan payable jurnal yang dihasilkan keliru akun. Ya, oke. Bagaimana? Setuju dengan jawabannya? Oke, kita beri aplaus juga. Kita kasih penghargaan. Kemudian lanjut yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan kapan kode pajak NT dan PPN digunakan. Jadi, kode pajak NT dipakai pada saat mengisi saldo awal utang piutang, pada saat muncul biaya atau pendapatan angkut barang. Sedangkan PPN melekat setiap terjadi transaksi jual atau beli barang usaha. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kelompok 4? Kelompok yang menjawab soal nomor 4 sudah setuju semuanya atau ada sanggahan? Setuju. Kita kasih aplaus juga untuk kelompok yang menjawab soal nomor 4. Terakhir nih tinggal 1. Kelompoknya siapa yang mau mewakili? Silakan. Perkenalkan, nama saya Mutia. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok saya. Permasalahan kode pajak. Bagaimana dampaknya jika kode pajak lupa belum diatur? Saat terjadi transaksi jual beli barang, pekerjaan dihitung pajak jadi tidak otomatis dan hal tersebut menjadikan turunnya efektivitas dalam pekerjaan. Oke, itu ya tadi tentang apa tadi? Efektivitas dalam pekerjaan ya. Bagaimana yang lainnya? Setuju.
Setuju? Berarti semuanya sudah sesuai dengan hasil diskusi dari semua kelompok. Ya, oke. Kita beri tepuk tangan. Semuanya berarti sudah menerapkan dengan baik dalam diskusi kelompoknya. Sebelum kita mencoba, ini saya ada games seperti minggu lalu ya, ada games untuk merefresh kalian. Ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Ya, sebutkan namanya. Nama saya Hendrik Selaras. Saya mau bertanya, bagaimana cara mudahnya agar kita bisa menukar-nukar pada akun yang terkait pada sales link account dan purchase link account. Oke, ada pertanyaan bagus ya dari Anggini tentang triknya ya, triknya biar purchase maupun sales link account itu tidak tertukar. Kalian kalau biar nggak tertukar gimana? Tadi saat mengerjakan praktek. Melihat catatan. Nanti kalau pas ujian tidak boleh melihat catatan, triknya gimana? Dari apa? Sudah memahami? Memahami. Kemudian mungkin ada yang pakai trik singkatan, bisa juga. Jadi yang kolektif pasti masuk ke sales. Kalau yang pahit gitu ya, itu masuk ke purchase. Oke, itu bisa dipraktekkan saat kalian nanti ujian triknya. Bagus sekali pertanyaan dari Anggini tadi ya. Oke. Ya, kita coba sebentar untuk memainkan games ya. Ada link yang saya bagikan. Ini pastinya lebih mudah karena kalian sudah memahami ya. Atau ada yang mau mencoba di komputer server depan sini? Ini di depan ini. Ada yang mau mencoba? Coba ketua kelasnya ini coba sini. Ya. Silakan pilih satu akun, kamu pasangkan dengan keterangannya. Tadi sudah mencoba di awal. Satu akun aja. Ada kata kunci tertentu. Oke. Nah, lanjut. Oke, dua saja. Next. Coba mau mencoba. Yang laki-laki lagi, sini. Ayo, biasanya senang main game sini. Sini, Ozi. Ayo. Ayo, coba.
kata break on sale. Ini apa? Break on. Nah, lagi. Break lagi, cari bisa. Sudah 2? Oke, lanjut. Irsyad, coba. Kamu mudahnya yang apa? Mungkin yang bank account boleh. Bank account itu kan ada paying artinya membayar. Kalau membayar berarti banknya out atau in. Mengeluarkan. Ya. Terus bank lagi, cari bank account lagi untuk ya, oke. Ada yang mau mencoba lagi? Tinggal yang perempuan yang suka nge-games. Siapa yang suka? Coba, yuk, Mbak. Sini. Ayo, memikirkannya di sini. Ayo. Gamers kita nih. Enggak. Oke, terakhir. Ayo, tinggal memilih saja. Ayo, tinggal diklik yuk. Boleh? Iya. Yo, terakhir. Oke, satu lagi sekalian. Terus kirim jawaban. Coba. Klik kirim jawaban. Betul semuanya. Ternyata bisa ya. Oke, nanti kalian bisa melanjutkan itu di rumah di HP masing-masing ya. Oke. Nah, itu untuk pembelajaran kita hari ini. Tadi sudah praktik individu, sudah diskusi kelompok ya. Sekarang kalian kembali ke posisi masing-masing. Ya, kita simpulkan pembelajaran pada hari ini. Lembar kelompoknya silakan dikumpulkan ke depan. Tiga semuanya. Oke, lanjut kita akan menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Silakan dua siswa membantu Bu Guru untuk menyimpulkan. Cung, ya, silakan. Hari ini kita belajar mengenai pentingnya mengatur akun, yaitu akun jurnal otomatis dibuat untuk transaksi sejenis. Ada 3 jenis yang diatur, yaitu banking, sales, dan purchase discount. Ya, oke. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Revi.
Satu lagi, siapa yang mau membantu saya menyimpulkan? Oke, silakan. Kode pajak yang dibutuhkan ada dua, yaitu PPN dan NT. Tarif pajak tahun 2020 ini adalah 11%. 2022 ya. Berapa persen? 11%. Ya, oke, good job untuk Merli. Tepuk tangan. Oke. Ya, itu tadi ya kesimpulan pembelajaran hari ini. Ya, nanti saya bagikan link post test ya, sama dengan pretest tadi. Kira-kira kalian sudah lebih dari 50% atau masih sama? Harusnya lebih ya, kita coba. Oke. Saya bagikan ya linknya. Link. Silakan dikerjakan dengan pemahaman yang lebih baik dari sebelumnya. Sudah?
silakan kalau sudah di-submit, kirimkan jawabannya. Bagaimana hasilnya? Apakah dapat di atas KKM? Ya, 80, 90, 100 ada? Oke. Ya, silakan di-submit ya. Nanti akan saya rekap hasilnya dan melihat perkembangan kalian untuk pembelajaran hari ini. Oke. Ya, dari belajar kita hari ini tadi sudah disimpulkan juga kita akan mempelajari untuk minggu pertemuan berikutnya yaitu kartu utang dan juga piutang atau dalam Mayop apa namanya? Customer dan supplier card ya, kartu utang piutangnya perusahaan gitu. Oke, dari pembelajaran hari ini saya lihat saya kasih apresiasi untuk yang tercepat, yaitu tadi siapa yang tercepat? Nasril. Tepuk tangan buat Nasril. Dan juga yang kedua tadi ada Rusmiati, waktunya sama juga. Kemudian yang teraktif, yang tadi maju, kemudian aktif bertanya, memberikan pendapat, siapa? Siapa kira-kira? Oke, saya kasih apresiasi untuk Profila dan Yulan. Tepuk tangan untuk yang teraktif. Tadi mencoba games juga. Oke, itu untuk minggu sekarang. Silakan kalian meningkatkan lagi untuk kecepatan, ketepatan, dan juga kreativitas ya dalam belajar bersama saya di kelas Mayop. Siap atau tidak? Siap. Oke, good ya. Silakan dirapikan untuk buku paket, kemudian matikan komputernya. Ya. Jangan lupa untuk membaca terlebih dahulu besok sebelum pertemuan ya. Pastikan tidak ada sampah yang tertinggal. Jadi silakan melanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Sebelum ditutup, silakan ketua kelas memimpin doa. Doa Quran. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, selamat siang semuanya. Silakan keluar dari lab. Dirapikan tempat duduknya. Ya, langsung boleh langsung dari pintu keluar sana boleh. Silakan. Ya, langsung. Terima kasih semuanya.